Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaizura, kelas 301, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pengelolaan wilayah batasan Indonesia, tantangan dan strategi perwakilan kelompok dari Saudari Esther, Saudara Dimas, Saudari Rita, Saudara Regi, dan Saudara Zaki. Langsung saja kita mulai penjelasan tentang urgensi pengelolaan. Yang pertama ada signifikasi wilayah perbatasan yang terbagi atas 3, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di politik, kita akan menghubungkan dengan hubungan antar negara, penegakan kedaulatan dan stabilitas regional. Yang kedua itu ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi lintas negara, pengelolaan sumber daya alam, dan potensi pariwisata. Dan yang ketiga, sosial budaya, pertemuan dan pertukaran antar kelompok masyarakat, integrasi nasional, dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua itu yakni tantangan kompleks, yang mana pelanggaran hukum lalu lintas seperti perdagangan ilegal, penyelundupan narkoba, dan pengelolaan lingkungan seperti penambangan ilegal, kerusakan ekosistem, kebakaran hutan, serta delimitasi dan demarkasi batas wilayah yang belum tuntas. Kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan wilayah pusat. Yang ketiga, tujuan, di mana analisis masalah, identifikasi, solusi, rekomendasi, strategi pengelolaan yang efektif dan terpadu, serta meningkatkan dengan nilai-nilai prinsip pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ialah permasalahan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Yang di sini terbagi menjadi 5, yakni delimitasi, delinisasi, demarkasi, sengketa, dan pelanggaran wilayah. Delimitasi ialah ketidakjelasan batas wilayah antar negara, outstanding boundary problems. Yang kedua, delinisasi, yang dimana ketidakkonsisten penentuan garis batas. Yang ketiga, demarkasi, kurangnya penegakan batas fisik yang berdampak pada pelanggaran hukum lalu lintas dan penurunan tingkat keamanan. Yang keempat, sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Dan yang kelima, pelanggaran wilayah dan kegiatan ilegal. Yang kelima ialah dampak pelanggaran hukum lalu lintas. Yang pertama, adanya kerugian ekonomi, di mana perdagangan ilegal mengurangi pendapatan negara dan pajak dan bea cukai. Yang kedua, penyeludupan barang merugikan industri dalam negeri dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Penambangan ilegal merusak ekosistem lokal. Dan yang ketiga, ancaman keamanan nasional, di mana migrasi ilegal dapat membawa masuk pelaku kejahatan, terorisme, dan penyakit menular. Yang selanjutnya, penyeludupan senjata dan bahan peledak dapat mengancam stabilitas dan keamanan. Yang selanjutnya, kebijakan dan strategi pengelolaan, di mana pendekatan kolaborasi antara lembaga pemerintah melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan infrastruktur, pelayanan dan publik, dan serta fasilitas umum, pengelolaan perbatasan yang terpadu. Nah, analisis teori kewarganegaraan yang diambil, yang pertama teori kedaulatan, di mana wilayah perbatasan sebagai simbol dan garda depan negara. Tantangannya ialah keterbatasan sumber daya, kompleksitas geografis, dan ancaman lintas negara. Yang kedua, teori bela negara yang berperan antara masyarakat lokal dalam menjaga perbatasan, di mana tantangannya ialah meningkatkan kesadaran dan partisipasi dan rasa memiliki antar sesama saudara. Yang ketiga, teori good governance, yang dimana pentingnya koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dan yang keempat, pendekatan pembangunan mulai dari
pendekatan kesejahteraan, lingkungan, dan keamanan. Kesimpulan yang bisa diambil, pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan perhatian yang serius, pelanggaran hukum lalu lintas merugikan negara dan masyarakat, serta mengancam kedaulatan dan kebijakan responsif berbasis kondisi aktual diperlukan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan, serta kolaborasi antar lembaga pemerintah, partisipasi masyarakat lokal, dan peningkatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan kelompok, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.